Di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana, tinggal seorang suami istri yang tunanetra, bernama Bapak Fakta Setiawa dan Ibu Satilah bersama anak mereka yang masih berusia 1 tahun. Si kecil namanya Jinggas Krishna Elvano. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia, meskipun hidup dalam keterbatasan. Pak Awan dan Bu Satilah memiliki pekerjaan sebagai tukang pijat urut di rumah kontrakan. Mereka membuka jasa pijatnya di rumah kontrakan mereka, dengan harapan bisa mendapatkan langganan yang setia. Meskipun mereka tunanetra, mereka tidak menyerah dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Setiap hari, Pak Awan dan Bu Satilah bekerja keras dari pagi hingga malam, memijat dan mengurut tubuh-tubuh yang lelah. Mereka bekerja sendiri, tanpa bantuan orang lain. Bu Satilah bahkan harus membawa si kecil Krishna kemana-mana, karena tidak ada yang bisa menjaga anak mereka. Rumah mereka masih kontrak, dan mereka harus membayar sewa setiap bulan. Namun, Pak Awan dan Bu Satilah tidak pernah menyerah. Mereka terus berusaha, dengan harapan bisa memiliki rumah sendiri suatu hari nanti. Suatu hari, Pak Awan dan Bu Satilah menerima pasien dari seorang pelanggan yang ingin diurut. Mereka sangat bersemangat, karena ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Namun, setelah mereka diurut bukannya memberikan upah jasa pijatnya, malahan mereka kabur dan membawa uang yang mereka ambil, dan kejadian seperti itu sudah mereka alami sampai 5 kali. Pak Awan dan Bu Satilah sangat kecewa, tapi mereka tidak menyerah, dan memutuskan untuk terus berusaha. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi mereka tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Pak Awan dan Bu Satilah menerima panggilan dari pelanggan lain. Mereka sangat bersemangat, dan memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, mereka berhasil. Pelanggan itu sangat puas dengan jasa pijat mereka, dan memutuskan untuk menjadi pelanggan setia. Mereka tahu bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Mereka terus berusaha, dan kedepannya berharap bisa punya rumah sendiri. Cerita Pak Awan dan Bu Satilah adalah contoh bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi kita tidak boleh menyerah. Dengan usaha dan ketekunan, kita bisa mencapai apa saja yang kita inginkan. Adalah pijat tunanetra. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Mas Wawan atau Setiawan yang dikenal dengan sebutan Mas Wawan. Nah, ini Mas Wawan. Ya, ya. Perkenalkan Mas Wawan. Ya, saya dari Yasindo. Ya, Yayasan Sosial Semesta Indonesia. Ya. Saya kunjung kemari untuk wawancara dengan Mas Wawan. Ya. Pertama, ya, nama lengkapnya siapa, Mas? Nama lengkap Fakta Setiawan. Fakta Setiawan. Ya. Oh ya. Mas mendirikan pijat ini ya, sudah berapa lama? Kalau di sini udah hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ya. Dari awal? Dari awal. Ya. Dari awal terhitung 2 tahun dari sekarang sampai sekarang. Iya. 2 tahun. Kalau dulu sebelum di sini ya udah lama. Saya sekolah dulu itu 2018 saya lulus, terus ya, itu mendirikan namanya pijat tunanetra, cuman tempatnya itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Iya. Dari tempat satu ke tempat lain. Iya. Karena memang masih ngontrak ya. Iya. Oh, masih ngontrak. Ya, oke, Mas Wawan. Sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Sudah. Punya anak? Anak 1, Pak. 1. Ya. Sudah punya anak 1. Usia sekarang? Anaknya usia 1 tahun. Usia 1 tahun. Ya. Ya. Nama anaknya? Jingga Krishna Elvano. Jingga Krishna Elvano. Ya. Laki-laki. Laki-laki. Ya. Nah, coba Mas Wawan ceritakan dari awal ya, sebelum Mas Wawan ini dalam kondisi seperti ini ya. Itu dari lahir atau memang sudah lahir sehingga terjadi musibah atau gimana? Coba gimana Mas Wawan? Untuk saya sendiri terjadinya menjadi tunanetra itu
Saya umur 18 tahun, saya bekerja di Jakarta, kemudian terjadi kecelakaan kerja, yaitu jatuh dari lantai 3, terus saya mengalami kebutaan seperti ini. Oh, dulu sempat kerja ya? Iya. Ya, sempat kerja. Iya. Dan mengalami kecelakaan di Jakarta. Jakarta, tempat kerja itu. Iya. Nah, terus selanjutnya saya sempat 1 tahun itu saya ngedrop karena saya minder, saya takut bersosialisasi, terus istilahnya malu, terus ada teman namanya dari grup dangdut itu, dulu saya ikut grup dangdut itu, terus memotivasi saya, terus saya kembali ke grup dangdut itu lagi, kemudian ada Senyum. Setelah 7 tahun berjalan, saya baru masuk namanya sekolah rehabilitasi tunanetra, gitu. Terus mendapatkan keterampilan pijat seperti ini. Terus setelah lulus 2018 saya membuka namanya pijat terapi tunanetra seperti ini. Dulu sekolah tunanetra di mana? Sekolah tunanetra ada di Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Ya. Berapa lama di sana? Untuk saya 2 tahun, Pak. 2 tahun. Ya. Sekolah itu 2 tahun. Ya. Setelah lulus dari sana, saya membuka pijat di kawasan Selopampang sana. Selopampang ya. Temanggung. Ya. Jadi buka awal di Selopampang. Ya. Ya. Selopampang, terus berjalan 4 tahun, terus saya pindah ke ini namanya Wali Telon sini. Wali Telon. Ya. Ya. Wali Telon Utara ya namanya. Wali Telon Utara. Wali Telon Utara, desanya Gender. Ya. Oh ya. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Ya. Tadi Mas Wawan kan sudah berkeluarga ya? Iya. Sejak kapan Mas Wawan itu membimbing rumah tangga? Sejak tahun 2019. 2019. Iya. Pas waktu itu dalam kondisi COVID ya, pas waktu itu ya? COVID 2019. Iya. Oh ya. Oke, Mas Wawan. Dalam satu keluarga, ya keluarga Mas Wawan ada berapa keluarga? Ada saudara, berapa saudara? Kalau di rumah? Ya. Kalau di rumah itu ada 3 bersaudara dengan saya. 3 bersaudara. Ya, saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya. Dulu sebelum itu sekolahnya Mas Wawan itu sampai apa? Untuk masih keadaan normal saya sekolah SMP, Pak. SMP. Ya, lulus SMP. Lulus SMP. Ya. Terus kerja itu, terus terakhir kerja di Jakarta, terjadilah kecelakaan kerja itu. Gitu. Ya. Dengan tadi kan sudah membimbing keluarga, ya. Dan ibu juga kondisinya sama. Ibu istri juga tunanetra karena kita kenal di sekolah rehabilitasi itu juga. Gitu. Oh ya. Cuman berbeda angkatan kelulusan. Angkatan kelulusannya beda, tapi sekolah yang sama. Sekolahnya sama. Oh ya. Oke Mas, itu untuk tadi ya, apa itu namanya? Jadi riwayat dari awal ya, sampai akhir. Sekarang usia Mas Wawan sudah berapa tahun? Sekarang saya 35 tahun. Iya. Berarti kelahiran tahun 1991. 19 April besok ulang tahun saya. Besok April. Ulang tahun 19 April ya. Kalau ibu usianya 36 tahun. Ya, 36 tahun. Lah sekarang ini Mas, saya mau nanya nih, ya kan? Kan ibu sama kondisinya, ya kan? Lah ketika yang namanya perjalanan kehidupan ya, jalan kehidupan dalam usaha pijet ini, apakah ada ya orang itu yang ada niat jahat terhadap Mas
itu ketika dia menjadi pasien seperti itu? Untuk kejahatan sendiri itu tidak memandang kita itu disabilitas atau bukan biasanya. Kadang juga ada kejahatan yang menimpa kita itu juga ada, namanya orang kan seperti itu. Pernah nggak Pak selama ini terjadi terhadap Mas itu orang yang berbuat jahat tadi? Ya kalau kejahatan ya ada gitu. Ya mungkin pernah ditipu, pernah ditipu. Ada orang datang istilahnya pura-pura menjadi pasien, atau terus itu nggak taunya dia hanya sebatas melakukan penipuan. Lah itu pernah terjadi sebenarnya? Pernah itu. Oh iya. Berapa kali seperti itu yang dialami? Kalau saya mengalami seperti itu mungkin berapa ya? Mungkin ya lumayan. Mungkin 5 kalian mungkin. Berapa? Ya, lumayan banyak ya. 5 kali ya. 5. Loh, kok nggak ada? Oh ternyata sudah pergi ya. Iya. Belum rezeki saya gitu ya. Doakan saja mereka supaya sadar ya. Dan bisa kembali bersih lagi kan begitu. Nah ini anak ya, yang usianya baru 1 tahun. Ya sudah pandai berjalan. Rusuh-rusuhnya video syuting. Oke. Itu ya Mas ya. Terima kasih, dengan saya sudah diberikan kesempatan pada hari ini kepada Mas Wawan atau Mas Setiawan untuk wawancara mengetahui sejarah Mas Wawan, perjalanan dari ketika sebelum mengalami kecelakaan dan sekarang sampai sudah sampai saat ini kan, dan hari ini telah membuat satu usaha mandiri istilahnya mampu untuk mandiri mampu mandiri, membuat satu sentral pijat tunanetra. Semoga Mas Wawan kedepannya sukses terus tetap semangat kan, amin. Tetap semangat terus berjuang. Nah ini ada suatu kehidupan, pastinya nanti akan ada jalan yang terbaik untuk Mas Wawan ketika ada semangat dalam memperjuangkan kehidupan ini. Untuk closing aja Pak, ini untuk sahabat Yasindo yang mungkin untuk pengen pijat terapi untuk kebugaran, silakan datang di Pijat Tunanetra Mustika Ratu yang beralamat di lingkungan Gendar RT 4 RW 2 Kelurahan Waliteron Utara, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bisa dihubungi telepon atau WA 087 747 935 619. Sekali lagi 087 747 935 619. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wawan kami sudah semoga nanti akan banyak pasien yang akan datang kemari dan bisa untuk menjadi pelangganan. Amin amin. Oke, begitu aja Mas Wawan. Terima kasih. Terima kasih. Kita oke. Seperti itu wawancara kami dengan Mas Wawan atau Mas Setiawan yang mendirikan yaitu pijat tunanetra di Gendar tadi. Nah di sini siapapun nanti akan bisa untuk datang kemari. Demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.